Sudah. Jadi kalau begini apa? Begini kecepatannya cepat ya. Sampai sini agak lambat, betul nggak? Terus sini, coba deh. Sini ada sedikit makin lambat, makin lambat, makin lambat. Makin cepat, makin cepat, makin cepat, gitu ya. Oke ya. Nah, kira-kira bentuk grafiknya yang mana gitu? Ini kelajuannya, ini V kelajuan. Dia bentuknya gini ya, dia bentuknya gini. Nah, bentuk gitu ya. Oke. Mana gambar yang menurut kalian? Benar nggak kayak gitu? Kalau harusnya gimana? Coba lihat di sini. Ini waktunya ya. Ini kecepatannya. Berarti kecepatannya ini apa? Agak lambat. Terus mendadak naik ke turun. Kira-kira kalian tetesnya gimana? Tentu gini tetesnya. Terus mulai agak jarak gitu ya. Betul kan? Terus mulai melambat. Makin dekat. Gitu ya, benar. Betul kan begitu? Nah, saya sampai sini lah gitu ya. Karena di sini dia agak ini puncaknya. Terus ini puncaknya di sini ya. Puncaknya terus ini. Kalau saya gambar gini lah. Gini. Ngerti? Jadi kalau saya ngomong, mungkin saya harus ngomong gini ya. Puncaknya di sini lah ya. Kalau saya ngomong, puncaknya saya di sini, terus di sini. Oke? Ya kan? Kenapa? Ini kecepatan naik kan? Naik berarti sini semakin jarak dong, ya enggak? Terus ini mulai turun lagi, terus kembali. Ini yang paling lambat, ya kan? Oke? Sudah ya? Berarti ini benar nggak? Kita maunya gini. Kalau gini gimana bentuknya? Bentuknya gimana? Hah? Berarti ini pasti tinggi, ini ada tinggi sampai di sini mungkin. Terus mendadak agak sedikit turun mungkin. Terus gini lagi. Terasa gini. Ya kan? Ya kan? Harusnya gitu kan? Nah, paling tidak D lah ya kan? Oke ya. Oke, nomor 9. Oke, ini ingat, ini ada sebuah lemari kan? Terus ditarik dengan F. Ditarik terus, kan nggak ditarik? Ditarik terus dengan F. Atau kalian boleh ngomong begini. Oke. Nggak ikat dengan motor. Ngerti ya? Oke? Sudah? Nah, F ini dianggap saya tarik dengan motor. Oke? F ini konstan, selalu sama. Kalau misalnya motor ini saya tarik, gasnya itu langsung saya gas. Misalnya bukan geng, nah gitu ya. Berarti saya tarik itu kan? Tarik. Nah, dengan gaya yang sama, benda ini akan makin cepat. Lu tahu kan kalau naik motor gimana? Siapa yang pernah naik motor? Naik motor? Atau naik mobil? Atau kalian pakai ngendari motor atau ngendari mobil? Ada yang pernah? Udah pernah naik mobil? Bukan naik mobil, maksudnya ngendari mobil. Ini nggak pernah naik motor? Ngendari motor? Pernah? Belum bisa naik motor? Harusnya belajar motor lah. Oke. Kalau kalian pernah naik motor misalnya, motornya misalnya kamu ini ya, udah jalan gigi satu jalan, terus gas kamu biarin aja. Dia akan makin cepat kan? Makin cepat ya. Kecuali kamu nggak mau kasih F, dia baru bisa melambat. Kalau kamu gini terus dia makin cepat ya. Oke ya. Nah, itu artinya saat saya berikan F yang terus-terusan,
Suatu benda yang bermassa akan mengalami percepatan, makin cepat makin cepat. Itu dia. Sudah ngerti? Oke, kalau di SMA ada gaya. Pak, kalau gaya gimana Pak? Kalau misalnya saya tidak terus-terusan Pak, misalnya saya cuma 10 detik. 10 detik kemudian saya lepas. Apa yang terjadi? Berarti saya langsung jelaskan ini ya, jadi bukan hanya gini ya. Oke, misalnya ya, ini saya misalnya ini benda 2 kilo, saya kasih F-nya itu 20. Kalau terus menerus, kamu akan tahu berapa kecepatannya. Tadi 10 meter per second. Ngerti nggak? Pak, ini artinya apa Pak? Pak, artinya apa Pak? Kalau ini artinya 0, kecepatannya nanti 0. Ini V, ini T-nya. 1 detik kemudian dia dapat 10 kecepatannya. Ngerti? Jadi kedua dia ada 20. Karena dia naik 10. Ngerti nggak? Percepatan. Detik ketiga dia sudah 30. Detik keempat dia sudah 40. Ngerti? Jadi makin cepat. Problem. Kalau saya ngomong, kalau saya tarik sampai detik ke-10, berarti ini berapa? Detik ke-10. Tentu 100 meter per detik. Ngerti ya? Jadi kecepatannya kayak gini, gitu. Sudah? Nah, setelah itu 10 detik kemudian saya tidak kasih gas lagi. Ngerti? Berarti V setelah T besar dari 10 detik, ngerti? Itu adalah 100 meter per second. Jadi nanti kecepatannya apa? Stabil. Ngerti? Pak, saya motor enggak Pak. Saat saya matikan dia berhenti Pak. Ya karena ada gaya gesek. Gaya gesek dengan lantai, ngerti nggak? Intinya apa? Ya seperti ini. Saat kamu tidak ada kasih F, ini F-nya kan maju ke depan. Ingat, dia ada gaya gesek antara lantai. Betul kan? Ban dengan ini, gaya geseknya berapa Pak? Misalnya gaya geseknya 10 meter per second. Gaya gesek yang terjadi, perlambatannya. Oke, maksudnya sorry. 10 F-nya, F gesek 10. Kalau ini kan 20 Newton. Oke? Kalau ada lawan, nah, tolong ya. Kalau misalnya setelah 10 detik kan begini. Tapi ada lawan, kita anggap ini tidak licin, ada gaya geseknya. Ngerti? Berarti setelah 10 detik ini V 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sampai kapan dia bisa kembali ke 0? Tadi 100 ya. Lihat, perlambatannya berapa? F-nya berapa? Hah? 10. Berarti saya hitung ya. 10 sama dengan 2A. Berarti kembali ke berapa? 5. Jadi, ini karena ada gayanya. Kan F itu kalau F ini kalau ini kita anggap positif, sini kita anggap negatif. Jadi ini negatif 5. Negatif 5 itu perlambatan. Tadi berapa? 100 ya. Selanjutnya, setelah itu kita nggak kasih gas lagi. Detik berikutnya, ini yang tadi 100 akan berkurang. Jadi 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65. Kapan dia berhenti? Nanti kan? Lu bisa hitung kan? Oke? Sudah? Nah, untuk menghitung ini kapan berhenti, nah ini yang harus saya ajarkan kalian. Jangan sampai nanti SMA bengong. Boleh pakai deret aritmatika, betul? Betul kan? Kapan sampai 0? Kapan sampai 0? Kan gitu. Kalau kita mau panjang kan susah kan? Berarti saya pakai deret aritmatika kalau perlambatannya. Oke, ngerti nggak saya ngomong? Berarti kalau saya mau pakai perlambatannya, tapi ini nggak efisien, saya nggak suka. Saya lebih suka pakai grafik. Oke, saya pakai grafik. Udah belum? Saya ngomongnya ini dulu ya. Saya ngomongnya ini. Nanti baru kita hitungnya ini. Percepatannya berapa tadi? Kalau saya pakai 20,
10 meter per sekon kuadrat percepatannya. Kalau dikasih ya 20, bendanya 2 kilo, ngerti ya? Oke, saya pakai begini. Ini V, ini T. Kecepatan awalnya 0 ya, saat 0, 0, tadi titiknya ini. 1, 10, berarti ini 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Udah? Oke? 1, 2, 3, berarti bentuknya itu persamaan garis ya. Betul kan? Sudah ya? Oke, berarti persamaan garisnya apa kalau gitu? Persamaan garisnya apa? Halo, berarti kan titiknya ini, terus titiknya ini gitu kan. Terus titiknya di sini gitu. Jadi gimana? Persamaan garisnya apa? Ini gradiennya berapa? Gradiennya berapa? Woi, bikin persamaan garis. Ini Y sama apa persamaan garisnya? Bisa? Gila, karena persamaan garis nggak tahu. Matilah. Cara membuat persamaan garis apa? Pertama apa? Hah? Cari gradiennya kan? Nah, cari gradiennya gimana? Hah? Minimal ada 2 titik ya. Contoh 2 titik ini, betul kan? Berarti ini titiknya apa? 1, 10. Ini titiknya apa? 0, 0. Oke ya? Berarti ini kurang ini 10. Ini kurang ini 1. Berarti gradiennya 10. Berarti M-nya 10. 10 T karena ini T ya, misalnya X kan. Nah. Tambah karena dia lewat 0, ya udah nggak lagi 0. Oke. Sudah? Berarti persamaan garisnya adalah V sama dengan 10 T. Ngerti? Sudah? Sudah ya? Misalnya kita tanya, setelah 10 detik, V pada saat T10 berapa kecepatannya? Ya udah 10, ini 10. Nah, dapatlah 100 meter per sekon. Ngerti nggak? Ngerti? Makanya nggak perlu pakai gini. Berarti 10, ini kan T-nya kan 10 ya, masukin. Artinya T saat 10 detik. Kecepatannya begini, 100. Udah? Sudah belum? Sudah ya? Oke. Sekarang kalau misalnya setelah 10 detik saya berhenti, tidak berikan gasnya, saya nolkan, tidak saya gas lagi, ngerti ya? Terus dilawan dengan FGZ yang sebelah sana. Berarti perlambatan dalam ini ya. Oke. Tolong lihat. Ada 2 cara ya. Saya mau gabung atau tidak, saya pun bingung. Mau gabung silakan. Kita gabung aja deh. Gabung aja ya. Oke. Berarti saya anggap di saat di 100. Ini tadi berapa? Di 10 ya, 10 detik. Ini T ya. Ini terlalu tinggi. Saya anggap gini aja ya. Ini 10. Ini T. Udah ya? Oke, berarti garis saya begini. 10 detik dia di sini. Terus saya tidak lagi kasih gas. Tadi ya. Ini kecepatannya, ini waktu ya. Setelah itu saya tidak kasih gas, tentu dia akan turun kan? Oke. Turunnya berapa tadi? Turunnya gini apa? 5 kan? Min 5, betul? Oke ya? Min 5, berarti gradiennya berapa? Contoh, berarti selanjutnya yang tadi 10, 100 detik ke 11 dia jadi apa? Berapa? 11,95. Betul kan? Oke, persamaan garisnya apa gitu? M-nya berapa berarti? 5 per 1. Min lah ya, min. Ngerti ya? Berarti garisnya turun kan? Betul? Turun sampai sini. Oke, sudah belum? Sudah belum? Sudah, berarti ini persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya apa? Y sama dengan min 5 T atau V ya saya ngomong ya. Oke. Nah, cara mencari ini berapa? Cara mencari C. Cara mencari C. Masukkan 1 titik, betul nggak? Ya. Ini kan pakai C ya. Aku masukin titiknya aja. Oke? Berarti V-nya 100 sama dengan min 5 ini 10. Berarti C-nya 50, betul nggak? C-nya berapa? 150. Betul ya? Ya kan ini 50, pindah sini C-nya 150 kan? Dan berarti C-nya saya hapus ya.
Ternyata T-nya sini adalah 150. Sudah? Oke? Nah, berhenti itu apa artinya? Berhenti artinya kecepatannya 0, betul? Kapan kecepatannya jadi 0? Berarti ini saya 0 kan? Betul kan? Karena titik sini berarti apa? Titiknya apa artinya? Kecepatannya 0, betul nggak? Berarti sininya 0. Nah, ini T-nya saya nggak tahu. T-nya kapan? Ngerti? Ini artinya apa? Kecepatannya 0 kan? Ini kan V kan? Betul? Sudah belum? Oke? Berarti 0. Ini saya pindahkan ke sini. Sorry ya. Berarti ini pindah ke sini dari 5T 150. Berarti T-nya berapa? 30. Berarti pada saat ini T-nya 30 sini. Berarti sejak bergerak sampai sini, di mana dia itu saat 10 detik saya tidak kasih gas lagi. Sejak bergerak dia akan menit ke 30 dia akan berhenti. Sudah? Ngerti ya? Sudah ya? Sudah? Oke? Sekarang yang kedua. Kalau kecepatannya kita anggap sama, ini V, ini T. Misalnya kecepatannya, tolong ya saya pakai yang biasa ya, 20 km per jam. Ini 2 jam kemudian berapa? Oke. Kalau misalnya kecepatan kamu 20 km per jam, saat T-nya itu 2 jam, berapa jaraknya? Tentu 40, betul nggak? Saya udah 60-40 kilo, gitu ya. Kalau kamu lihat di sini, berarti bentuknya, ini kan kecepatannya tetap ya, sangat. Terus ini. Berarti ini 40, betul nggak? Berarti kalau hubungan grafik V dan T, luas yang di bawah grafik, itu adalah jarak tempuh. Jadi, kalau kamu mau tahu berapa jarak tempuhmu sejak kamu narik ini, gitu ya, sampai detik ke-10 kamu matikan, dia pelan-pelan berhenti, berapa jarak yang kamu tempuh? Itu luas ini. Gampang? Luas segitiga, benar. Berarti jarak tempuhnya sejak kamu sampai kamu berhenti di sini, oke? Jarak tempuhnya adalah luas segitiga. Ini berapa? 30 ya? Berarti setengah kali 30 kali tingginya berapa? 100. Berarti 1000 meter alias 1 kilo. Sudah? Sudah? Udah ya? Kan luas segitiga kan ini? Bidangnya, betul ya? Tingginya berapa kan? 10, 100 kan? Setengah kali alas kali tinggi. Emang kamu kira luas segitiga cuma untuk hitung entah apa gitu? Oke? Ya. 1.500. Hah? Oh iya. Hah? Kok 1.500? Oh setengah. Ya saya kan salah sedikit, ini banyak bener kamu gak ngomong. Salah sedikit gitu loh. Pura-pura aja kan apa gitu loh. Loh, pas saya benar kamu, wih Pak Rian hebat. Aku salah sedikit Pak. Salah Pak. Pak. Iya. Jadi kayak gini lah. Dari pelajaran ini kamu akan tahu bahwa ternyata SD yang saya belajar luas segitiga bisa aku pakai ini. Dan ini saya nggak perlu pakai rumus, hanya pakai matematika. Apa yang terjadi? Yang kamu belajar di SMA nanti, matematika kamu kuasai. Mungkin kamu saat S2 kamu tahu penggunaannya, betul kan? Ngerti nggak sama kamu? Dan kamu akan jadi seorang yang sangat hebat, lebih hebat dari orang tadi. Serius dong? Ingat itu? Sudah belum? Untung. Oke, soal aslinya. Oke. Awalnya itu katanya F 2 kilo dia ngalami ini, berarti awalnya begini. Awal. Nah, yang pertanyaan adalah F-nya berapa yang harus saya kasih supaya percepatannya mendapat 1,5. Berarti ya F-nya 3 Newton. Ya dengan gaya yang sama, kalau beban tadi saya tambah 1 kilo, berapa sih percepatannya? Berarti massa totalnya
3, yaitu 2 tambah 1 ya. 2 ditambah 1, 3. Ini dengan gaya yang sama, 3 Newton. Berarti percepatannya kan F per M ya. Berarti ya 3 bagi 3, 1. Y. Oke, nggak apa-apa lah sekali lagi. Halo ya, pusing. Oke, jadi menggunakan asas black ya. Q lepas, Q terima. Q lepas apa? Ini yang dipanaskan 129 dicelupi, jadi dia yang lepas kalornya. Berarti masanya sudah tahu teman-teman. Ini kalau jenisnya kita nggak tahu. Ini 100, ngapa? Karena dia ini ya turun ya, terjadi perbedaan di 120 jadi 29. Berarti perbedaan suhu ya. 100, M-nya air, siapa yang terima? Yang nyerap kalornya air. Beratnya sudah tahu 1 kilo. Ini C-nya air 4200. Ini perbedaan suhunya berapa? 20 naik 29, ini 9. Kamu dapatlah seperti itu. Ini coret-coret, dapatlah C-nya, C logamnya adalah 45. Mana siapa? Ya, tadi besi.